memangku pekerjaan, yang keenam menganalisis metode pengadaan tenaga kerja, yang terakhir menganalisis kesiapan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis. Lagi-lagi di sini highlightnya memang sebelum pelaksanaan ya, karena memang SKB itu idealnya setelah muncul ide bisnis baru dikaji, baru direncanakan, baru dilaksanakan. Tapi kebanyakan memang ada ide langsung dilaksanakan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tahu ilmunya dulu. Masalah nanti kalian terjun ke lapangan, ke pelaku usaha yang sudah jalan, usahanya nggak apa-apa. Nanti saya kasih arahan lanjutan. Apa yang harus dipahami? Yang pertama terkait perencanaan dan penjadwalan proyek. Identifikasikanlah satu kegiatan yang diperlukan. Yang kedua, pihak yang melakukan setiap kegiatan di nomor 1 tadi. Yang ketiga, fasilitas yang diperlukan pada setiap kegiatan. Yang keempat, waktu mulai. Yang kelima, waktu pelaksanaan. Yang keenam, waktu berakhir dari pekerjaan. Nah, itu harus kalian ketahui semua. Yang kalian identifikasi keenam hal ini. Jadi kalian harus tahu dalam aspek SDM itu pekerjaan apa saja yang dilakukan. Pekerjaan apa saja ini berarti kegiatannya ya. Kegiatannya apa saja, kemudian pihak yang melakukan itu siapa saja. Nah, fasilitasnya itu apa saja? Apakah mesin? Kalau orang jasa berarti mungkin konsultan itu contohnya adalah komputer, laptop misalkan, dan lain seterusnya. Jadi ini bergantung pada bisnisnya, usahanya untuk fasilitas ini. Kemudian waktu mulai, waktu pelaksanaan, dan waktu selesai juga kalian harus tahu. Ya, jam kerjanya mereka itu kapan. Ada yang ditentukan, misalkan dari jam 8 sampai jam 3. Ada yang fleksibel sifatnya, mungkin yang konsultan ini kan bisa jadi fleksibel sifat jam kerjanya itu. Bisa akhir pekan, bisa di luar jam normal gitu ya, bisa janjian malam kayak gitu. Nah, beda-beda. Kemudian selanjutnya adalah bahan dan peralatan yang diperlukan untuk setiap pekerjaan. Ini juga harus tahu biaya yang diperlukan dalam setiap tahap. Kemudian pengawasannya nanti seperti apa bentuknya. Kemudian adakah usaha-usaha yang dilakukan untuk melakukan perbaikan. Kemudian biaya yang dilakukan untuk melakukan percepatan setiap tahap. Bisa jadi ya untuk kafe-kafe atau resto-resto misalkan, karyawan tetapnya, pramusajinya misalkan ya, yang tetap itu hanya 5 ya, dia harus ada terus dari Senin sampai Minggu. Tapi karena melihat trennya gitu ya, pengunjung itu biasanya rame di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Jadi nanti itu si yang punya resto itu akan meng-hire pramusaji tapi kontrak, ya bukan pegawai tetap, khusus untuk hari Sabtu dan Minggu saja. Nah, ini masuk ke yang terakhir ini, biaya yang dilakukan untuk melakukan percepatan setiap tahap kegiatan. Contohnya seperti itu. Jadi dia ada yang membayar seperti itu, pegawai kontrak untuk mengisi di hari Sabtu dan Minggu saja. Nah, itu harus tahu itu. Karena trennya seperti itu, jadi dia daripada kehilangan pelanggan, mendingan dia nambah pramusaji untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah penjadwalan proyek. Nah, kalian harus, jadi ini luas ya. Ini kan gambaran bagi orang-orang yang punya ide usaha. Tapi karena kalau di buku itu memang gambarannya untuk skalanya yang besar. Jadi contohnya itu ide usahanya itu ke proyek di sini tuh. Nanti kalian harus bisa menyiapkan penjadwalan proyeknya itu seperti apa gitu. Si yang punya usaha itu tadi. Apakah pakai Genti atau PERT atau CPM untuk teknik penjadwalannya. Agar apa ya? Agar bisa efisien dari waktu dan biaya, bahwa pekerjaan tersebut memang bisa dilakukan selama 3 bulan misalkan, proyek ini bisa dilakukan selama 1 tahun misalkan. Itu. Nah, itu penjadwalannya bisa pakai Genti atau CPM.
Yang gen ini, ya ini contohnya ya, proses perencanaan dan penjadwalan proyek pembangunan rumah makan Eko, bulan 1 sampai 6 tahun 2015. Ya, seperti timeline pada tabel biasanya, tapi kegiatannya apa? Ini pekerjaan atau kegiatannya apa ini? Dari nomor 1 sampai 7. Yang nomor 1 mulai dari perencanaan pembangunan, pengurusan perizinan, pembangunan gedung rumah makan, perekrutan karyawan, promosi, percobaan, pembukaan rumah makan. Silahkan kalian jadwalkan seketat mungkin. Sampai 6 bulan itu bisa dikatakan selesai pembangunan rumah makannya. Ini kalau pakai PERT ini ada rumusnya. Jadi berapa waktu yang paling efisien dalam menyelesaikan suatu proyek. Ya, TE ini adalah estimasi waktu harapan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. OE ini adalah estimasi waktu minimal yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas. EM ini adalah estimasi waktu yang paling mungkin untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kemudian PE ini adalah waktu yang pesimis, yang paling pesimis gitu kalian, aduh paling ini ngaret nih, kira-kira sampai 10 bulan gitu ya, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah ini rumusnya yang paling atas, TE sama dengan 1 kali OE, 4 kali EM, 1 kali PE per 6. Tuh. CPM, Critical Path Method, ini sama dengan yang PERT, tapi lebih ke faktor biaya nanti itu perhitungannya. Jadi di analogikan ke biaya, kalau tadi kan waktu ya, kalau ini lebih ke biayanya. Nah, yang kedua adalah analisis jabatan. Nah, ini dasar ya, basic sekali di SDM, analisis jabatan. Di dalamnya kalian harus mengetahui pekerjaan apa saja yang dilakukan, terus cara untuk menyelesaikan pekerjaan ya, bagaimana menjalankan pekerjaan itu. Yang ketiga, mengapa harus dilakukan pekerjaan itu. Nah, kalau kalian bisa menjawab nomor 3 ini, mengapa pekerjaan itu dilakukan? Oh, karena kalau tidak ada pekerjaan ini, tahapan operasional kita tidak selesai sampai akhir misalkan. Jadi akan kelihatan pentingnya suatu kegiatan kalau kalian bisa menjawab nomor 3 ini. Jadi harus betul-betul dipikirkan kenapa harus ada proses kegiatan ini dan itu. Kemudian nanti juga kalian akan membutuhkan deskripsi jabatan ya. Deskripsi jabatan itu contohnya seperti ini ya. Terkait informasi pekerjaan itu sendiri. Ya, mulai dari fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, hubungan, dan hak. Ya, ini contoh deskripsi jabatan Kepala Cabang BPR. Fungsinya apa? Membantu manajer utama dengan menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, dan seterusnya. Tugasnya apa? Melaksanakan manajemen BPR di tingkat kantor cabang, menetapkan kebijakan, menyusun menyampaikan rencana kerja tahunan, menyusun menyampaikan laporan perhitungan, menyusun menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan seterusnya. Jadi dijelaskan sedetail mungkin di deskripsi jabatan ini. Wewenangnya memberi nasihat, memberikan sanksi, menilai bawahan, mengusulkan inovasi, meminta fasilitas, tanggung jawabnya, target pencapaian kredit ataupun penyimpanan dana, kebenaran informasi yang disampaikan, tugas-tugas yang didelegasikan, dan pengeluaran biaya. Hubungannya, kalau atasan langsungnya manajer utama, bawahan langsungnya seksi pemasaran, operasional, SDM, dan umum. Haknya gaji pokoknya 2,5 juta per bulan. Ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan hari raya, ada uang transport, ada uang makan, ada kendaraan dinas, ada cuti. Itu semua disebutkan di dalam deskripsi jabatan. Ini contoh saja. Ini saya ambil waktu saya awal ke Unira ya, tahun 2016 materinya. Jadi udah sangat usang sebetulnya. Tapi intinya adalah di dalam deskripsi jabatan ini, biasanya itu di dalam 1 lembar, begitu isinya terkait tupoksi lah sederhananya. Tupoksi dari suatu jabatan. Bu, gimana kalau skalanya kecil? Kalau yang skalanya kecil nggak perlu repot-repot pakai yang seperti ini. Tetapi harus ada penjelasan terkait tugasnya
dari jabatan itu apa. Kalau misalkan kalian punya usaha keripik singkong, jadi kalian harus jelas menginfokan kepada juru masak keripik itu harus seperti apa, suhu apinya, besar kecil apinya gimana, kemudian volume produksinya berapa setiap hari, nanti haknya yang dia peroleh berapa setiap, apakah per hari, apakah per minggu, apakah per bulan. Nah, silahkan kalian infokan. Tidak perlu kalau yang skala kecil pakai kertas formal seperti itu kan kayaknya ribet banget gitu ya. Aneh juga gitu. Tetapi yang jelas apa pesannya? Pesannya adalah informasi dari setiap pekerjaan itu harus disampaikan sejelas mungkin, sedetail mungkin, sehingga di kemudian hari tidak ada tumpang tindih pekerjaan dari satu jabatan dengan jabatan yang lain, kemudian tidak ada pertanyaan terkait, loh hak saya berapa ya? Kadang dikasih 500.000, kadang dikasih 700.000 karena nggak diomongin di awal. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Yang jelas adalah poinnya memberikan informasi sejelas mungkin terkait pekerjaan atau jabatan yang sedang dipangku si karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah apa? Spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi ini sederhananya adalah kualifikasi. Ya, kualifikasi yang diperlukan untuk menempati jabatan tersebut. Contoh di sini adalah jabatan teller. Kualifikasinya itu nanti disampaikan di dalam lembar job spec, job specification atau spesifikasi jabatan. Contoh ya di sini, ini isinya ada identifikasi jabatan. Ya, di dalamnya nama jabatannya apa? Teller. Kode pekerjaannya TL001. Bagian apa? Pemasaran. Kemudian persyaratan kerja. Tingkat pendidikannya minimal D3. Kecerdasan minimum IQ-nya 115, pengalaman yang diperlukan bekerja pada bidang pelayanan minimal 1 tahun, pengetahuan dan keterampilannya harus memahami atau menguasai pengetahuan perbankan, komunikatif, mahir dalam menjalankan Microsoft Office, berbahasa Inggris minimal pasif. Pasif itu apa, Bu? Pasif itu artinya kalian memahami bacaan yang tulisannya bahasa Inggris gitu, minimal itu. Kalian bisa menyusun tulisan berbahasa Inggris. Yang pasif itu seperti itu artinya. Kalau yang aktif apa? Ya nulis bahasa Inggris bisa, baca bahasa Inggris memahami artinya bisa, kemudian ngomongnya juga lancar gitu. Itu yang bahasa Inggris aktif. Kalau bahasa Inggris pasif yaitu minimal bisa memahami tulisan dan bisa menyusun kalimat berbahasa Inggris, gitu aja. Persyaratan fisiknya tinggi badan minimal 160 cm, penampilannya menarik, status perkawinan, jenis kelamin, usia, kewarganegaraan, semua informasikan di dalam job spesifikasi ini. Lagi-lagi, untuk skala kecil gimana Bu? Nggak perlu sampai bikin lembaran seperti ini. Tetapi kalian paling tidak bisa membayangkan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh si juru masak keripik singkong tadi minimal itu. Ya, jangan yang tua-tua amat lah Bu, biar satset orangnya, biar gesit kerjanya, kemudian nggak takut kompor, nggak takut api gitu. Nah, itu kan kualifikasi masuknya. Nah, itu ya. Yang penting apa kejelasan jabatan itu terkait pekerjaannya itu ngapain aja, kemudian kualifikasinya apa gitu. Kalau yang untuk skala kecil, yang seperti itu aja, yang penting kalian paham itu. Tidak perlu disusun dalam satu lembaran seperti untuk yang skala perusahaan besar, seperti yang saya contohkan di layar ini, tidak perlu. Oke, untuk teknik analisis data pada aspek SDM ini seperti biasa, sumber datanya ada 2, kalian pilih yang memungkinkan nanti mana, mau primer atau sekunder. Kalau yang primer di sini contohnya adalah kalian akan mengumpulkan data atau informasi terkait pelaksanaan pekerjaan, jenis pekerjaan, kemudian struktur organisasi, kemudian lama waktu dari setiap tahapan penyelesaian pekerjaan, kemampuan para calon karyawan untuk menjalankan pekerjaan. Kemudian data sekundernya bisa dilihat atau mengumpulkan informasi atau data terkait kondisi pasar tenaga kerja,
literatur yang berkaitan dengan penjadwalan proyek dan perencanaan tenaga kerja. Siapa saja yang menjadi responden kalian? Bisa pelaku usaha sejenis, atau konsultan, atau lembaga penempatan tenaga kerja, atau calon karyawan. Metode pengumpulan datanya bagaimana? Wawancara terhadap pihak-pihak tadi yang disebutkan di sini. Kemudian, nah ini pedoman wawancaranya, contohnya ya. Pertanyaannya seputar ini, kegiatan apa yang diperlukan dalam pembangunan bisnis? Siapa yang akan melakukan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan? Fasilitas apa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan? Kapan waktu mulai pelaksanaan pekerjaan? Kapan waktu berapa lama waktu pelaksanaannya? Kapan waktu berakhirnya? Nah, itu bisa kalian tanyai. Kemudian bahan dan peralatan apa yang diperlukan, berapa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaannya, pengawasannya seperti apa, usaha apa yang harus dilakukan untuk perbaikan, kegiatan mana yang mungkin dapat dipercepat, berapa biaya yang diperlukan untuk mempercepat setiap kegiatan. Nah, itu bisa kalian tanyakan pada saat wawancara. Respondennya ini di sebelah kanannya ya, yang bagian tengah bisa ke pelaku bisnis, rekanan, atau sumber daya manusia yang akan melaksanakan setiap tahap kegiatan, calon pelaku usahanya, atau pelaku bisnis sejenis ya. Tuh, nah ini pedoman wawancara untuk SDM. Kalau yang tadi untuk penjadwalan proyek. Kalau yang ini wawancara untuk SDM-nya itu sendiri. Berapa waktu yang diperlukan untuk menghasilkan satu produk? Berapa jam waktu kerja dalam satu hari? Berapa hari kerja dalam satu tahun? Bagian apa saja yang ada dalam satu organisasi? Bagaimana alur kerjanya? Bagaimana spesifikasi orang yang dibutuhkan? Bagaimana hubungan antar bagian dalam perusahaan? Nah, nanti analisis datanya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kualitatif ini nanti bentuknya narasi, kalian deskripsikan perencanaan pembangunan proyeknya, perencanaan SDM-nya. Kalau kuantitatif tadi bisa menggunakan PERT dan CPM. Atau perancangan SDM seperti analisis WFA. WFA di sini bukan work from home ya, tapi workforce analysis. Tapi ini agak rumit, jadi tidak perlu sih menurut saya. Kalau untuk skala kalian ya, masih belum lah untuk WFA ini. Nah, kesimpulannya di akhir, hanya 3 poin ini. Hanya 3 poin ini. Yang pertama, kalian harus bisa menilai apakah si pelaku usaha tersebut mampu menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kemudian yang kedua, bagaimana ketersediaan tenaga kerja yang dipilih untuk menjalankan bisnis. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ada. Mampu nggak dia mendapatkan pegawai-pegawai yang dia harapkan sesuai dengan kualifikasi yang dia tetapkan. Nah, kalian evaluasi seperti biasa, beri skor 1-5, mulai dari sangat jelek sampai sangat baik. Kalau misalkan kalian nemuin aspek yang nilainya jelek, cukup sangat jelek, kalian kasih keterangan kenapa dan apa masukannya gitu. Oke, teman-teman, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dari saya sudah cukup. Bu, boleh dikirimkan PPT-nya tadi, Bu. Halo, gimana? Boleh dikirimkan file PPT-nya tadi, Bu. Oh iya, nanti saya kirimkan semua materi yang pernah saya berikan di kelas, di grup. Baik, terima kasih ya, Bu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan tadi?
Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Sekalian ini. Nggak ada itu kalian paham apa enggak? Saya tuh nggak tahu. Sebentar, saya buka Sima dari tadi nggak bisa. Kenapa ya? Tuh loading terus. Katanya error, Bu. Iya kah? Iya. Terus absennya. Saya gimana dong? Oh, screen ini aja ya, apa namanya?